Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang akuntansi lanjutan 2. Untuk nomor 1, Consolidated Financial Statement Date of Acquisition. Yang mana pada tanggal 1 Januari 2018, PepsiCo mengakuisisi 8.000 lembar saham biasa dari Sprite Co dengan membayar uang tunai sebesar 160 juta. Nah, kita harus cari dulu 8.000 lembar kepemilikannya ini berapa persen. Dia nggak bilang berapa persen, dia hanya bilang mengakuisisi 8.000 lembar saham biasa dari Sprite Co. Sehingga kita harus cari dari Sprite Co. Itu total common stock-nya, saham biasanya. Itu dari Sprite Co book value. Untuk common stock, par-nya Rp10.000 dengan total 100 juta. Nah, sehingga total saham outstanding-nya adalah 100 juta dibagi 10.000, yaitu 10.000 lembar. Sekarang kita cari, kan Pepsi membeli 8.000 lembar kepemilikan. Nah, itu setara dengan berapa persen? Yaitu 8.000 dibagi dengan 10.000, 80%. Artinya, 80% ini si Pepsi akan membuat konsolidasi. Selanjutnya, langkahnya adalah membuat CAD schedule. Nah, CAD schedule untuk Pepsi 80%. Dia nggak sepenuhnya mengakuisisi, artinya ada muncul NCI, Non-Controlling Interest, yaitu 20%. Totalnya harus 100%. Nah, kita lihat dulu implied value dari investasi tersebut, yaitu sejumlah yang dibayarkan. PepsiCo membeli dengan membayar uang tunai 160 juta. Berarti implied value untuk PepsiCo adalah 160 juta. Nah, ingat 160 juta itu untuk 80%. Jadi kalau di 100% kan adalah 160 dibagi 80%, yaitu 200 juta. Sisanya untuk NCI, yaitu 40 juta. Setelah dapat implied value, kita kurangkan dengan book value of equity yang terdiri dari common stock, yaitu ada common stock, other contributed capital, dan retained earnings. Nah, untuk common stock, ingatkan common stock-nya si Sprite, yaitu 100 juta, OCC-nya 16.500.000, dan terakhir RE-nya, RE pada saat dia akuisisi 1 Januari 2018, yaitu 20.500.000. 200 juta dikurang 100 juta dikurang 16.500 dikurang 20.500, sisanya positif 63 juta. Yang itu merupakan difference between implied value and book value. Nah, karena nilainya positif, sehingga kita bisa akuin dia excess tersebut sebagai, ingat di soal, selisih antara implied value dan net asset atau book value net asset itu dialokasikan ke goodwill. Berarti karena nilainya positif, ini dialokasikan ke goodwill. Goodwill-nya 63 juta, jadi sisanya 0. Sekarang kita buat jurnal eliminasi. Eliminasinya, pertama eliminasi ekuitas dulu. Common stock debit 100 juta, lalu OCC other contributed capital debit 16.500.000, retained earnings debit 20.500.000, lalu difference-nya positif, jadi difference-nya di debit 63 juta. Nah, sekarang kreditnya apa? Investment in S harus dieliminasi sebesar implied value-nya 160 juta. Dan muncul non-controlling interest sebesar 40 juta. Jangan lupa difference dialokasikan ke goodwill. Jadi, kita munculkan goodwill di debit 63 juta dan hapus saldo difference-nya di kredit 63 juta. Itu adalah yang A. Selanjutnya yang B, buatlah neraca setelah akuisisi per 1 Januari 2018. Jadi kita buat PepsiCo and Sprite Co. Consolidated Balance Sheet January 1st, 2018 in rupiah.
Pertama berarti ada PepsiCo, ada SpriteCo. Untuk laporan neracanya, yaitu kalian bisa copy angka dari sini untuk Pepsi, Sprite, cash sampai accumulated depreciation, lalu accounts payable sampai retained earnings-nya. Tapi jangan lupa tambahkan dia ada beli investment in S, sama muncul difference dan goodwill. Terus kalau di ekuitas itu muncul bagian non-controlling interest. Itu saja yang ditambahkannya. Nah, tapi ingat, investment dia kan sudah bayar. Untuk investmentnya dia beli dengan membayar uang tunai 160 juta. Berarti cash-nya yang awalnya itu tadi 200 juta, kan di sini sebelum akuisisi terjadi. Awalnya 200 juta, namun setelah akuisisi kan dia bayar uang 160 juta. Jadi kita catat sisanya 40 juta. Itu untuk PepsiCo. Lalu dia kan beli investmentnya, investment in S. Muncul untuk PepsiCo ada nilainya 160 juta. Oke, selanjutnya adalah kita baru isi kolom adjusting and elimination. Yaitu sesuai dengan jurnal yang kita buat. Pertama, common stock berkurang di debit 100 juta. Lalu OCC berkurang debit 16.500.000, retained earnings berkurang 20.500.000. Dan kreditnya investment in S dieliminasi di kredit 160 juta. Dan muncul non-controlling interest 40 juta. Non-controlling interest di sini munculkan 40 juta. Selanjutnya ada goodwill di debit 63 juta. Goodwill di debit 63 juta. Lalu difference dieliminasi lagi 63 juta di kredit. Nah, yang tadinya kan muncul debit, terus karena ada dialokasikan ke goodwill jadi dikreditkan. Sehingga saldo akhirnya untuk difference 0. Untuk goodwill muncul di debit 63 juta. Dan sisanya yang lain yang tidak berpengaruh itu tinggal kalian copy saja ke consolidated balance-nya. Nah, kecuali investment in S ini harus dieliminasi sehingga hasil akhirnya 0. Selanjutnya untuk yang bagian liabilities equity juga sama. Kalau misalnya nggak terpengaruh, kalian cukup totalkan saja semua dan masukin ke consolidated balance. Kecuali untuk common stock, untuk yang SpriteCo kan dieliminasi 100 juta, 16,5, 20,5. Nah, artinya ini cukup masukin yang si parent-nya aja, PepsiCo. 10, 75, 28,5 ke kolom consolidated balance-nya. Lalu untuk yang muncul non-controlling interest, ini kita copy juga ke kolom non-controlling interest dan masukkan juga ke consolidated balance-nya. Sehingga hasilnya 469 juta, itu hasil total equities and liabilities-nya, sama dengan total asetnya. Nah, ini untuk jawaban yang B. Soal 1. Soal 2, Consolidated Financial Statement After Acquisition, yaitu Pandako membeli 80% saham biasa dari Starco 1 Januari 2019, membayar uang tunai 160.000. Ekuitas dari Starco yaitu common stock 100.000, OCC 40.000, RE 20.000. Nilai buku dan nilai wajar aset liabilities-nya sama. Nah, sekarang kita cari dulu difference-nya berapa, karena ini kan neraca saldo per 2023, per 31 Desember 2023. Ditanya, kita harus buat kertas kerja, penyajian laporan keuangan konsolidasi. Nah, lalu perhatikan di sini ada goodwill. Penurunan goodwill dilakukan setiap tahun. Uji penurunan goodwill dilakukan setiap tahun, tapi tidak ada penurunan goodwill, kecuali di 2023 turun 25% dari implied goodwill sebelumnya. Jadi di sini kita harus cari goodwill-nya berapa dari akuisisi yang tahun 2019 ini. Yaitu kita bayar uang tunai 160.000 buat beli sahamnya Starco, 80% kepemilikan. Jadi parent bayarnya 160.000 dan kita harus cari implied value-nya dulu.
yaitu 160.000 ini di 100% kan. Jadi 160.000 dibagi 80% adalah 200.000. Nah, selanjutnya dikurang book value of equity, yaitu ada 200.000 tadi dikurang 100.000, dikurang 40.000, dikurang 20.000. Jadi hasilnya difference-nya adalah 40.000. Dan difference ini yang masuk ke goodwill, yaitu 40.000. Nah, goodwill-nya 40.000. Jadi nanti kita buat dulu kertas kerjanya semua untuk kategori income statement, RE statement, balance sheet sesuai dengan yang tertera di sini. Nah, tapi untuk income statement ada tambahan net consolidated income, NCI income-nya berapa, sama nanti net income ke RE. Terus di RE juga ada tambahan, nggak ada, net RE nggak ada. Balance sheet-nya nanti ada tambahan investment in S, lalu difference between IVBV, dan goodwill. Untuk di liabilities di bagian equity-nya ada NCI yang per 1 Januari sama NCI untuk kita mau hitung NCI ending-nya berapa, seperti itu. Nah, ini semua untuk Pandaco sama Starco, kalian tinggal copy aja dari yang soal. Terus sekarang kita masalahnya di adjusting and elimination dulu. Pertama di Pandaco, kalau kalian lihat di soal itu ada dividen income 12.000. Nah, ingat dividen income ini kan pastinya berasal dari dividen declare si Star. Dividen declare-nya itu 15.000 kalau Star, 15.000. Sekarang kita hitung dividen declare Star kan 15.000. Bener gak sih 12.000 itu si Pandaco? 15.000 dikali sama 80%. 12.000 berarti benar. Si dividen income ini dari Star. Sehingga harus dieliminasi. Jurnalnya adalah dividen income debit 12.000, dividen declare kredit 12.000. Nanti kita eliminasi untuk dividen income di sini, debit 12.000, sama dividen declare untuk Starco di sini 12.000. Nah, sekalian untuk dividen declare Starco, selain Star bagian dividen ke parent aja, pasti NCI juga dapat. Jadi sekalian kita hitung 15.000 dikali 20%-nya. Karena parent kan 80%, berarti sisanya 20% untuk NCI. Sehingga NCI dapat bagian 3.000. Nah, ini kalau dieliminasi hasilnya harus 0. Seperti itu. Berarti untuk bagian dividen kelar. Nah, sekarang di income statement ada apa aja? Operating expense gak ada apa-apa, cost of goods sold gak ada. Impairment. Nah, jangan lupa sesuai dengan keterangan itu kan setiap tahun ada uji penurunan goodwill. Nah, goodwill turun di 2023 25% dari implied value-nya. Nah, terus kita cari goodwill-nya tadi kan 40.000 kita dapat dari sini. Terus kita impair. Impairment-nya 25% dari implied value-nya. Ingat tahun-tahun sebelumnya nggak ada impairment. Jadi kita tahun ini ada impairment loss di debit, goodwill di kredit sebesar. Untuk nilai goodwill-nya adalah 40.000 dikali sama 25%. Karena penurunannya sebesar 25%, jadi 10.000. Nah, di sini kita udah bisa masukin ke impairment loss 10.000 sama ke goodwill. Jangan lupa goodwill juga berkurang 10.000. Ini 40.000 kan tadi udah. Oke, gitu. Difference-nya juga ingat difference itu setiap tahun pasti harus tetap. Jadi dari sini kan kita bisa cari difference-nya berapa untuk tahun 2019. Nah, itu pasti tetap ke tahun-tahun berikutnya, dieliminasinya sama sebesar segitu. Jadi kalian bisa aja langsung masukin 40.000 debit, 40.000 kredit. Nah, jadi untuk bagian goodwill sama difference sudah selesai. Selanjutnya, untuk di bagian income statement itu udah selesai. Untuk total expense-nya udah. Nah, sekarang
NCI income, jangan lupa ada NCI income. NCI income masih ingat hasilnya dari mana? Hasilnya dari income dari S, income-nya S yaitu 20.000 di sini. Starco 20.000 income-nya. Lalu NCI income-nya itu berarti income-nya Starco 20.000 dikali persentase kepemilikan NCI-nya yaitu 20%. Dapatlah 4.000. Tapi hasilnya mengurangi dong net consolidated income. Karena istilahnya ada sebagian income yang telah dibagikan ke NCI. Berarti sisa income-nya yang akan dibawa ke retained earnings adalah 36.000. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke retained earnings statement-nya. Nah, beginning RA ini sudah ada, Panda, dan Star. Oke, sekarang kita tugasnya eliminasi lagi untuk pada saat akuisisi komponen-komponen modal dari si Star, yaitu 45.000 kita eliminasi dengan jurnal RE debit 45.000. Lalu ada komponen, nah itu 45.000 adalah beginning RE Star. Ingat itu harus dieliminasi. Jadi 45.000 dikurang 45.000 hasilnya 0. Nah, tapi kita jangan lupa dia pakai metode cost method. Ini pasti ada reciprocity setiap tahunnya. Nah, kita lihat jurnal reciprocity adalah debit investment in S di debit dan kreditnya beginning REP sebesar beginning RE dari subsidiary yang sekarang yaitu 45.000 dikurang beginning RES saat akuisisi, yaitu yang di soal adalah 20.000. Jadi 45.000 dikurang 20.000, jangan lupa dikali persentase kepemilikan, yaitu 80%. Sehingga dapatlah reciprocity-nya 20.000. Dan ini kita akan eliminasi. Untuk pertama, beginning REP dulu, di kredit 20.000. Bertambah 20.000. Ini. Jadi Pandako ada jurnal 20.000, total RE-nya 120.000. Untuk Starco tadi sudah dieliminasi jadi 0. Nah, di bawah net income from above, yaitu yang dari sini. Nah, terus ada dividen declare. Dividen declare tadi dari Panda 21.000, jadi tinggal total. Nah, untuk Starco udah pasti 0, dan semua kita totalin. Hasilnya segini. Ini yang dibawa ke balance sheet. Sekarang kita ke balance sheet-nya. Untuk cash gak ada masalah, AR gak ada masalah. Yang masalah di investment in Starco. Tadi hasil reciprocity sudah kita masukkan 20.000 di debit. Kita masukkan ke sini 20.000 di debit. Lalu sekarang eliminasi untuk saat akuisisi. Jadi tadi beginning RE-nya si S udah dieliminasi 45.000. Nah, masih ada komponen-komponen modal lainnya, yaitu ada common stock untuk Starco yaitu 100.000 dieliminasi di sebelah debit. Ada OCC, other contributed capital di sebelah 40.000 dieliminasi sebelah debit. Terus kita bawa difference-nya, ingat difference kan harus tetap setiap tahunnya. Jadi difference between IV and DV di debit 40.000. Nah, kreditnya investment in S dan NCI. Nah, masing-masing gimana cara carinya? Kalian totalkan saja. Untuk yang komponen debit berapa? Nah, untuk investment in S, karena kepemilikan P 80%, jadi tinggal kali 80%. Untuk NCI berarti kalian kalikan saja, misalnya udah dapat investment in S-nya 180.000. Nah, 180.000 itu kan untuk 80%. Nah, berarti kalian bagi 80, lalu dikali 20% untuk kepemilikan NCI. Atau kalau males kali-kalikan, kalian tinggal selisihin aja jumlah debitnya dikurang investment in S-nya. Dapatlah 45.000 itu NCI-nya per 1 Januari.
Berarti yang investment in Starco dieliminasi sebelah kredit 180 sehingga hasilnya 0. Nah, sekarang untuk goodwill sudah tadi dieliminasi. Untuk difference, goodwill sudah di impairment, maksudnya sudah diturunin nilainya jadi 30.000. Difference itu sudah dieliminasi jadi 0. Total asetnya 979. Nah, selanjutnya apa yang common stock? Common stock Starco dieliminasi tadi, OCC-nya juga eliminasi. Sehingga tersisa untuk OCC parent aja. Dan jangan lupa retain earnings 31 Desember itu dibawa dari yang retain earnings statement ini. Itu dibawa di sini. Nah, kita ada tambahan NCI in net asset 1 Januari, yaitu hasil dari eliminasi 45.000 ini. 45.000 kalian masukkan di kredit. Adjusting and elimination credit. Nah, selanjutnya dibawa ke bagian NCI 45.000. Selanjutnya, sehingga NCI untuk 31 Desember itu adalah sebesar yang tadi 45.000 itu awal ditambah sama yang 1.000 ini. Nah, 1.000 ini dari mana? 1.000 ini kan dari yang net income to RE dikurang sama dividen declare. Jadi net income dari NCI, net income dari S untuk NCI yang 4.000 ini dikurang sama dividen dari S untuk NCI 3.000. Jadi sisanya 1.000. 1.000 ini ditambahin sama 45. Jadi ending NCI-nya, ending NCI in net asset 46.000. Dan ini jangan lupa karena komponen equity dimasukin ke consolidated balance-nya. Sehingga total liabilities and equities-nya 979. Sama dengan yang total aset. Soal 3, allocation of difference between implied and book value. Pada tanggal 3 Januari 2017, Piratco mengakuisisi 85% kepentingan di SICO seharga 2.210.000. Pada saat itu, struktur modalnya ada capital stock sekian, OCC-nya sekian, RE-nya sekian. Terus ada, aset dan kewajiban katanya telah sesuai nilai wajarnya, kecuali ada piutang, persediaan, kendaraan, dan juga hutang usaha. Lalu, 2018 disediakan informasi berikut tentang neraca saldonya. 2017, SICO tidak membagikan dividen. Nah, buatlah CAD schedule serta jurnal eliminasi untuk 2017 dan 2018 complete equity method. Dan sekarang kita kerjakan untuk CAD schedule per 3 Januari 2017 dulu. Ada parent, NCI, dan total. Parent-nya kepemilikannya 85%, NCI ya sisanya, berarti 15%. Pertama, implied value dari investment-nya. Si parent mengakuisisi dengan harga 2.210.000. Berarti di sini untuk parent 2.210.000. Nah, kita harus 100% kan untuk totalnya, jadi 2.210.000 dibagi 85% adalah 2.600.000. Sisanya untuk NCI. Dikurang sama book value of equity. Book value of equity dari si S, subsidiary, ada informasi ada common capital stock 500.000. Lalu OCC 850.000 dan retain earnings 1.350.000. Nah, sehingga sisanya difference between IV and DV-nya ternyata minus 100.000. Nah, tapi jangan berhenti di situ karena ada dialokasikan untuk beberapa aset yang nilai wajar tidak sesuai dengan nilai buku. Untuk piutang usaha katanya dinilai terlalu tinggi 50.000. Nah, ingat dinilai terlalu tinggi sehingga untuk selisihnya yaitu dinilai terlalu tinggi 50.000. Nah, 50.000 ini kita bisa masukkan untuk si difference. Jadi difference-nya ditambahin 50.000 yaitu saldo lebihnya dari si accounts receivable.
Selanjutnya inventory. Inventory dinilai terlalu rendah. Nah, sehingga kita kan harus naikin inventorinya. Nah, kita pinjam dari si saldo difference, yaitu makanya tandanya minus 20.000. Untuk vehicle dinilai terlalu tinggi 150.000. Sehingga ini bisa menjadi, karena kelebihan, saldo lebihnya jadi kontribusi ke difference-nya, makanya plus tandanya. Untuk accounts payable dinilai terlalu rendah 25.000. Nah, dinilai terlalu rendah 25.000 untuk accounts payable. Dinilai terlalu rendah itu sama dengan aset yang dinilai terlalu tinggi. Nah, kita bisa masukin sebagai kontribusi ke difference, maka tandanya plus. Sehingga dapat balance-nya 105.000. Lalu ingat keterangannya, sisa alokasi dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun pada akhir tahun 2018, nilai wajar paten 70.000. Nah, balance-nya masuk ke paten 105.000. Untuk akuisisi, jurnal eliminasi akuisisinya, pertama, eliminasi modal, yaitu common capital stock, OCC, RE, di debit. Lalu difference-nya, karena difference-nya minus, berarti di kredit 100.000. Investment S-nya 2.210.000. Sisanya untuk NCI 390.000. Terus jurnal alokasi difference. Difference-nya yang tadinya kredit dieliminasi ke debit 100.000. Lalu ada yang pertama itu inventory. Nah, kita lihat keterangan inventory. Inventory persediaan terjual tahun 2017. Nah, karena sudah terjual, berarti kita bisa mengakuinya sebagai COGS di debit. COGS di debit 20.000. COGS di debit 20.000. Karena inventorinya dinilai terlalu rendah. Jadi, kita tambahin inventorinya. Nanti untuk COGS juga harusnya bertambah di sebelah debit 20.000. Lalu muncul paten 105.000 ini di debit 105. Nah, selanjutnya ada accounts receivable yang dinilai terlalu tinggi, berarti harus dikurangin di kredit 50.000. Accounts payable dinilai terlalu rendah, berarti di kredit 25.000. Vehicle dinilai terlalu tinggi, berarti dikreditkan 150.000. Itu jurnal eliminasinya. Nah, selanjutnya harus ada paten, kan diamortisasi. Paten diamortisasi selama 10 tahun. Terus piutang usaha juga dilunasi tahun 2017. Nah, jadi untuk paten, kita buat dulu amortization expense, debit, paten, kredit. Nah, amortisasinya, cost dari paten yaitu 105.000 dibagi umur manfaatnya paten 10 tahun dibagi 10. Jadi hasilnya 10.500. Untuk vehicle juga ada depresiasi pastinya. Nah, kita lihat vehicle. Kendaraan memiliki masa manfaat 4 tahun. Nah, kendaraannya kita lihat dinilai terlalu tinggi. Dinilai terlalu tinggi, makanya dikredit. Nah, untuk saldo ini harus didepresiasikan. Berarti vehicle-nya dieliminasi di debit. Karena vehicle-nya dikurangin, berarti depreciation expense-nya juga dikurangkan. Nah, vehicle depreciation expense-nya berarti dikreditkan sebesar 150.000 dibagi sama umur manfaatnya 4 tahun. Nah, debitnya juga vehicle yang dieliminasi dari sini hasil alokasi. 37.500. Selanjutnya untuk AR. AR kan sudah dilunasi, jadi istilahnya accounts receivable tersebut dilunasi dan nantinya accounts receivable itu ujung-ujungnya kan ngaruhnya ke bentuk pencadangan, ke BDE, bad debt expense.
Nah, makanya untuk piutang usaha kita eliminasi yang tadinya accounts receivable di kredit, kita eliminasi ke debit. AR 50.000. Nah, kreditnya ke bad debt expense-nya yaitu 50.000. Karena ini dinilai terlalu tinggi, jadi bad debt expense-nya juga dinilai terlalu tinggi untuk pencadangannya. Yang terakhir, jangan lupa karena complete equity method pasti ada pengakuan labanya. Nah, pengakuan labanya ingat kita pakai adjusted net income. Kita lihat dulu net income dia berapa. Saldo awal capitalnya itu 1.350.000 di tahun 2017. Terus kita lihat untuk di neraca saldo per 31 Desember 2018. Ingat di neraca saldo berarti masih menunjukkan saldo awal retained earnings-nya, yaitu saldo awal di 1 Januari 2018. Nah, saldo di 1 Januari itu menunjukkan saldo 31 Desember 2017. Jadi kita bisa lihat net income-nya, yaitu retained earnings di sini 1.700.000. Berarti net income-nya, AC-nya langsung aja kalau kalian mau. Jadi net income-nya itu 1.700.000 dikurang beginning RA-nya 1.350 dikali kepemilikan parents-nya yaitu 85%. Yaitu 297.500. Nah, kalau kalian memilih AC-nya untuk di-adjust, dibagi sebagai sebesar porsi 85%, adjustment yang lain juga harus sebesar 85%. Kayak amortization pertama. Amortization kan pasti mengurangi net income, berarti minus sebesar amortization expense-nya 10.500 dikali kepemilikan parent-nya 85%. Ada COGS juga, hasil penjualan. Yaitu COGS-nya 20.000 dikali kepemilikannya 85%. Jadi dikurang. Minus 17.000. Lalu ada depreciation expense. Jangan lupa depreciation expense-nya itu tapi di kredit, jadi dia menambah labanya. Yaitu sebesar 37.500 dikali 85%. Untuk BDE juga dikredit jadi menambah labanya. Nah, sebesar 50.000 dikali 85%, 42.500. Totalnya adjusted AC-nya 345.950 dan ini bisa langsung dimasukkan ke jurnal eliminasi. Equity in subsidiary income debit, kreditnya investment in S 345.950. Itu untuk 2017. Selanjutnya 2018. Kita lihat di neraca saldo mungkin ada transaksi. Yang pertama diperhatikan adalah dividen receivable-nya. Dividen receivable di Pirate 34.000. Dividen payable di C 40.000. Nah, kita lihat coba dividen payable C 40.000 kalau dikali ke persentase kepemilikan Pirate 85%, apakah hasilnya 34.000? 40.000 dikali sama 85%. Nah, hasilnya benar 34.000. Nah, di sini kalian berarti eliminasi dividen payable sama dividen receivable-nya. Payable kan kredit, eliminasinya di debit 34.000 sebesar yang hanya bagian parent. Nah, kreditnya dividen receivable si parent 34.000. Itu eliminasi yang pertama. Eliminasi kedua, seperti biasa ada eliminasi untuk si jurnal akuisisi, yaitu untuk komponen capital stock ada perubahan, nggak dikasih tahu di sini. Berarti capital stock sama other contributed capital sesuai dengan yang di 2017 500 dan 850.000. Tapi untuk retain earnings-nya ingat di 2018 berarti pakai beginning retain earnings 2018 yang di neraca saldonya yaitu 1.700.000. Selanjutnya difference tetap sama 100.000 di kredit
investment in S-nya. Nah, investment in S-nya dapatnya dari mana? Kalian tinggal totalkan saja untuk 500.000, 850, 1.700.000 ini dikurang sama difference-nya, dikurang 100.000. Nah, baru dikali untuk parent kan berarti kepemilikannya 85%. Hasilnya 2.507.500. Sisanya adalah NCI atau non-controlling interest. Selanjutnya untuk difference. Difference kita eliminasi lagi. Difference-nya jadi di debit 100.000. Nah, di tahun 2017 kita lihat ada COGS kan ya. Nah, COGS komponen laporan laba rugi. Sehingga harus dipecah. Tapi ingat karena pakai complete equity method, kita pecahnya difference tersebut jadinya investment in S sama NCI. Karena COGS-nya milik si subsidiary, jadi ada NCI muncul. Nah, sebesar persentase masing-masing. Kan COGS-nya hasil dari inventory yaitu 20.000. Berarti untuk investment in S 20.000 dikali 85%. Untuk NCI-nya 20.000 dikali 15%. Selanjutnya ada patent. Patent tetap 105. Accounts payable, accounts receivable, vehicle semua tetap. Selanjutnya, ikutin jurnalnya, amortization expense pattern. Berarti, kita pecah amortization expense-nya dari yang periode sebelumnya, yaitu investment in S sama NCI, sebesar porsi masing-masing. Jadi, untuk kalau investment in S berarti dari 10.500 dikali 85%. Kalau NCI berarti dikali sama 15%. Tapi jangan lupa kita harus record amortization expense-nya lagi di tahun 2018 karena diamortisasikan setiap tahun. Yaitu ikutin aja dari tahun sebelumnya 10.500, berarti tahun sekarang juga 10.500 karena full 1 tahun. Kreditnya paten sebesar totalnya 21.000. Lalu katanya paten ada di nilai akhir tahun 2018, nilai wajarnya 70.000. Nah, berarti mungkin ada impairment nih. Kita harus hitung dulu, paten awalnya adalah 105.000. 105.000. Terus, kalian lihat aja langsung di 2018, akumulasi dan amortisasinya, yaitu paten berkurang 21.000. Jadi, 105 dikurang sama 21 sebesar 84.000. Book value patennya 84.000 nih. Nah, sedangkan nilai wajar paten sekarang 70.000. Berarti ada impairment. Nah, kita catat loss on impairment di debit sebesar 84.000 book value-nya dikurang sama nilai wajar sekarang, yaitu 70.000. Sama dengan 14.000. Kreditnya paten 14.000. Untuk paten berarti udah selesai. Sekarang ke vehicle. Vehicle sesuai yang jurnal kemarin. Berarti vehicle-nya debit. Nah, kreditnya itu kan depreciation expense. Adalah komponen laporan laba rugi. Berarti kita harus pecah depreciation expense-nya. Pertama, jadi yang untuk tahun lalu jadi investment in S sama NCI. Sesuai persentase masing-masing. Nah, jangan lupa untuk tahun ini juga masih ada depreciation expense, yaitu total sama 37.500. Jadi total total kreditnya kita taruh untuk vehicle di debit 75.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya habis vehicle ada lagi accounts receivable. Nah, accounts receivable-nya kan sudah cuma dilunasin di 2017. Jadi kita cuma breakdown aja si BDE-nya. Jadi AR di debit sebesar 50.000. Terus yang kan tahun sebelumnya di record BDE. BDE komponen laporan laba rugi. Nah, tahun sekarang 2018 ini kita pecah. Karena complete equity method, pecahnya jadi investment in S sama NCI sesuai persentase masing-masing.
Ada apa lagi keterangan untuk di 2018 selain amortisasi paten, impairment, ada lagi hutang usaha dilunasi tahun 2018. Nah, hutang usahanya dilunasi, hutang usaha dinilai terlalu rendah. Berarti kita buat jurnalnya, eliminasinya. Accounts payable kan tadinya itu kita catat di sebelah kredit karena terlalu rendah. Nah, sekarang kita eliminasi, yaitu di sebelah debit. Accounts payable-nya, debit 25.000. Nah, kreditnya mungkin aja si accounts payable ini dilunasi. Accounts payable muncul karena adanya purchase. Nah, mungkin karena adanya purchase. Jadi, nilai purchase dari tahun-tahun itu akan terpengaruh. Komponen laba rugi yang terpengaruh. Jadi, untuk purchase dikreditkan sebesar 25.000. Untuk AR itu udah, accounts payable udah. Nah, sekarang ada dividen. Jangan lupa ada dividen. Dividen untuk si 150.000. Ini berarti dividen declare ya. 150.000. Nah, kita eliminasi. Jadi, kalau complete equity berarti investment in S debitnya, kreditnya dividen declare, yaitu 150.000 dikali persentase kepemilikannya 85%. Itu dividen. Selanjutnya untuk complete equity ada income, pasti net income atau AC. Nah, equity in subsidiary income-nya dapatnya dari mana? Dapat dari informasi neraca saldonya, yaitu ada sales 1 juta, ada rent revenue berarti ditambah 120.000, ada apa lagi nih? Cost of sales berarti dikurang 500.000, ada operating expense dikurang 170.000. Itu adalah net income dari si subsidiary-nya. Tapi kalau kita mau cari langsung AC-nya berarti dikali kepemilikannya 85%. 382.500. Tapi kalau ini AC harus di-adjust sama beberapa. Yang pertama, amortization expense. Yang pertama, amortization expense, yaitu ingat ya, carinya yang expense ini. Berarti 10.500 dikali sama kepemilikannya 85%. Karena kalian kan langsung adjust si AC-nya. Terus ada depreciation expense. Depreciation itu di kredit, jadi menambah nanti AC-nya. 37.500 dikali sama kepemilikan parent 85%. Hasilnya 31.875. Terus ada loss on impairment. Loss on impairment-nya 14.000. Itu langsung aja karena patennya milik si parent. Purchase, lalu purchase hasil dari pelunasan accounts payable 25.000 dikali sama, ingat 25.000 di-adjust dikali sama persentase kepemilikannya parent 85%. Karena purchase ini kan milik si subsidiary. Sehingga kalian totalkan dapat 412.700. Jadi jurnalnya AC debit 412.700, investment in S 412.700. Itu eliminasinya untuk tahun 2018. Soal 4 tentang intercompany unrealized inventory profit, yaitu soalnya saat tanggal 1 Januari 2016, PAINCO mengakuisisi 80% kepemilikan saham milik Snivico. Berikut transaksi intercompany inventory antara PAIN dengan Snivi. Ada transaksi mengenai data keuangannya dan menggunakan metode cost. Ingat metodenya cost, sistemnya perpetual. Diminta perhitungan NCI income, controlling interest income 2018, lalu jurnal eliminasi terkait dengan inventory untuk tahun 2017 dan 2018. Nah, sekarang kita mulai identifikasi mulai dari tahun 2017, itu ada transaksi yang nomor 1 dan nomor 2.
Nomor 1, tahun 2017, Snivico menjual barang dagang kepada Pineco. Nah, Snivi itu kan subsidiary, menjual kepada parent. Berarti itu adalah transaksi upstream dengan harga jual 150.000. Laba kotor yang diperoleh Snivico sebesar 25% dari harga pokoknya. Nah, sampai akhir tahun 2017, persediaan yang masih tersisa sebesar 1/4 bagian, yaitu 1/4 dari 150.000 yang dikirimkan. Sehingga untuk yang pertama, ending inventory di parent, yaitu di Pineco, adalah 1/4 dikali 150.000, yaitu 37.500. Ini adalah transaksi upstream. Nah, inventory ini berasal dari si subsidiary, yaitu Snivi. Nah, sehingga profitnya dibilang 25% dari harga pokok. Nah, 25% di harga pokoknya. Tapi yang 37.500 ini kan yang dikasih tahu hanya harga jualnya dari Snivi ke Pine. Nah, gimana caranya kita mau cari profit tersebut? Kita mau cari UIP-nya dari 37.500 ini. Nah, caranya 37.500 ini adalah harga jual, yang artinya harga jual tersebut sudah termasuk profit ini, yang 25% dari harga pokok. Jadi kita bagi 37.500 dengan 125%, karena harga jual sudah termasuk profitnya. Jadi 100% harga pokok ditambah 25% untuk profitnya, jadi 125%. Nah, dikali kan kita mau cari UIP. Intercompany profitnya itu 25%. Jadi dikali 25%, dapatlah hasilnya 7.500. Itu UIP-nya. Nomor 2, selanjutnya. Nomor 2, tahun 2017, Pineco menjual barang dagang kepada Snivi. Pine, parent, jual ke subsidiary, artinya transaksi downstream, dengan harga jual 200.000. Dari penjualan tersebut diperoleh rugi. Nah, di sini perhatikan beda dari yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan memang sudah laba. Sedangkan nomor 2 itu penjualan tersebut menghasilkan rugi sebesar 20% dari harga pokok. Sampai akhir tahun 2017, persediaan yang tersisa sebesar 80.000. Nah, berarti sisanya itu 80.000 tapi masih harga jualnya. Nah, gimana kita mau cari intercompany loss-nya? Nah, yuk kita lihat. Ending inventory di Snivi itu adalah 80.000 yang dikasih tahu. Hasil transaksi downstream. Nah, dibilang rugi, dia mengalami rugi 20% dari harga pokok. Nah, gimana cari UIP-nya? Karena rugi udah pasti minus dong ya. UIP-nya minus. Nah, gimana cara cari ruginya? Pertama, kita langsung aja pakai ending inventory-nya, yaitu yang 80.000 ini. Tapi dibagi, nah beda halnya kalau misalnya profit kan udah pasti ditambah, harga jualnya itu pasti lebih besar dong ya, daripada cost-nya. Jadi kalau nomor 1 itu profit, jadi harga jualnya itu 125%. Karena sudah di atas ditambahin sama profitnya. Sedangkan kalau dia mengalami rugi, artinya harga jualnya harus lebih kecil daripada harga pokoknya. Jadi di sini harga pokoknya anggapannya 100%, dikurang sama ruginya 80%, itu adalah harga jualnya. Yang mana 80.000 dibagi 80% karena kita mencari harga pokok, lalu dikali rugi tersebut adalah 20% dari harga pokok, dikali 20%. Hasilnya minus 20.000. Itu adalah UIP dari hasil transaksi kedua. Nah, selama tahun 2017 hanya nomor 1 dan 2. Sekarang kita buat T-account UIP-nya. Ada rugi 20.000, berarti UIP di debit. Nah, terus ada profit 7.500, UIP-nya di kredit. Sehingga total UIP-nya, saldonya di debit 12.500. Dan ini kita gunakan untuk eliminasi inventory-nya. Nah, karena saldo UIP ternyata 12.500 di sebelah debit, artinya inventory kita itu understated. Sehingga
kita debitkan inventory kita yang di balance sheet sebesar 12.500. Lalu di ending inventory income statement kita kreditkan sebesar 12.500 karena saldo UIP tersebut di debit, sehingga inventory-nya tersebut yang dilaporkan pasti lebih kecil atau understated. Jadi jurnal ini tinggal balikannya aja dari jurnal yang biasa kita pelajarin jika mengalami laba. Seperti itu adalah jurnal eliminasinya. Nah, sekarang ini kan ending inventory. Sekarang kita ke 2018, di mana 2018 itu ada transaksi yang nomor 3, penjualan, dan juga ada beberapa data. Nah, yang gampang kita dividen declare. Ini ada dividen declare, jadi kita langsung eliminasi saja dividennya. Tahap 1, eliminasi dulu dividennya. Kalau di ujian ya pilihnya yang gampang aja dulu. Jadi kayak dieliminasi dividen dulu, yaitu dividen income di debit dan dividen declare di credit karena memakai metode cost. Nah, dividen declare-nya yaitu yang dideclare sama S, 150.000. Tapi itu kan untuk 100% semuanya. Sedangkan kepemilikan P di S hanya 80%, berarti 150 dikalikan dengan 80%, yaitu 120.000. Seperti itu. Itu untuk dividen sudah. Nah, selanjutnya karena menggunakan sistem perpetual, artinya anggapannya FIFO ya, berarti perpetual yang tadinya ending inventory ini di 2017, dia menjadi beginning inventory di 2018. Nah, jadinya kita buat dulu datanya, ada parent, NCI, dan total. Ini untuk persentase pembagian dari si UIP-nya. Jadi contohnya, yang pertama, dari hasil nomor 2 itu kita ada UIP minus 20.000. Nah, karena ini downstream, berarti penjualan yang hasilnya dari parent ke subsidiary. Nah, berarti labanya itu semua milik si parent. Artinya cuma ada parent minus 20.000. Nggak ada persentase yang dibagikan ke NCI. Yang kedua, dari hasil upstream. Nah, ini upstream artinya penjualan dari subsidiary ke si parent. Sehingga labanya milik subsidiary. Dan ingat, subsidiary itu dimiliki oleh dua kepemilikan. Ada parent dan juga NCI. Nah, sehingga perlu dibagi, dipecah. UIP-nya 7.500 totalnya. Nah, untuk parent 80%, jadi 6.000, NCI 20%. Sehingga sekarang kita eliminasi dulu untuk beginning inventory-nya, yaitu debit beginning inventory income statement 12.500, debitnya NCI 1.500, dan kreditnya beginning REP 14.000. Dan ini jurnalnya terbalik dari yang biasanya dia mengalami laba. Nah, kenapa beginning inventory-nya diginiin? Karena anggapannya beginning inventory-nya itu sudah terjual dan terrealisasi. Jadi bisa langsung dipecah ke NCI, ke parent, gitu. Nah, sedangkan di transaksi ke nomor 3 itu ada penjualan yang menghasilkan persediaan akhir. Penjualannya itu dari Sniffy ke Pine dengan harga jual 300.000. Harga pokok barang tersebut 210.000. Sampai akhir tahun persediaan yang masih tersisa sebesar 70.000. Nah, 70.000 itu adalah hasil dari upstream. Lalu kita lihat dia kok. Oh, nih dia nggak kasih tahu berapa markup-nya, tapi dia cuma kasih tahu harga jualnya 300.000, sedangkan harga pokoknya 210.000. Jadi di sini kita bisa cari labanya, markup dia berapa. Yaitu tinggal 300.000 harga jual dikurang harga pokoknya 210.000 dibagi sama harga jualnya dulu. Harga jualnya jadi 300.000.
yaitu kita dapat markup-nya 30% dari harga jual. Nah, kalau kalian misalnya mau bagi dari cost juga bisa. Misalnya 300.000 dikurang 210.000 dibagi 210.000. Namun hasilnya komanya jelek, jadi lebih baik dari harga jualnya. Sehingga dapat langsung kalau dari harga jual. Kan harga jualnya itu 300.000. Dari 300.000 ini tersisa 70.000 di parent. Berarti 70.000 ini masih harga jualnya. Nah, kita UIP-nya berapa? UIP-nya 30% dari harga jual, 30% dari 70.000, yaitu 21.000. Nah, eliminasinya ending inventory debit, ending inventory untuk income statement debit 21.000, inventory untuk balance sheet kredit 21.000, karena dia kan mengalami laba, sehingga akibatnya si inventory-nya itu akan overstated, makanya jurnal eliminasinya seperti ini. Berbeda ke yang tadi mengalami rugi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus eliminasi ada net income. Kan yang bukan eliminasi net income, maaf, karena ini metode cost, nggak ada pembagian net income ke parent. Nah, kita harus disuruh cari controlling interest income sama non-controlling interest income. Itu langsung jadi satu aja. Dari Snifico. Kan mau cari NCI, berarti dari S-nya, subsidiary-nya. Snifico dulu. Snifico punya net income yaitu 500.000. Snifico punya net income 500.000. Lalu adjustment-nya ada unrealized profit. Unrealized profit 21.000 yang ini. Dikurang. Kalau sudah realized berarti bisa diakui. Realized profit-nya hanya untuk yang bagian S ya. Profit dari S yaitu total 7.500. Sehingga didapatlah adjusted net income-nya 486.500. Dari adjusted net income ini baru kita bisa cari NCI income-nya, yaitu sebesar adjusted net income-nya 486.500 dikali persentase NCI yaitu 20%. Sehingga didapat NCI income 97.300. Selanjutnya controlling interest income, berarti ini kita harus adjust ke parent. Parentnya Pineco punya net income sebesar 1.400.000. Nah, tapi dia nggak bilang net income ini sudah termasuk dividen income belum. Kalau dia nggak bilang ini nggak termasuk, berarti kita anggapannya dia sudah masukin dividen income. Harus di-exclude dulu adjustment-nya, jadi ada dividen income yang sebesar 120.000 dikeluarkan. Lalu ada income from S, subsidiary, yaitu sebesar yang 486.500 ini dikali sama persentase kepemilikan si parent, 80%. Didapatlah 389.200. Unrealized profit-nya untuk tahun 2018 tidak ada, karena tidak ada dari penjualan parent ke subsidiary. Realized profit-nya ada, yaitu yang 20.000 ini. Tapi itu loss kan, berarti minus 20.000. Sehingga dapat adjusted net income-nya 1.649.200. Itu adalah controlling interest income-nya.